Mari kita lanjutkan kasus Angelin yang di tahun 2015. Kasus ini memang sempat berbuntut panjang. Nah, akhirnya pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Margaret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dan inilah jerat hukum Margaret yang telah membunuh Angelin. Setelah ditemukannya jasad Angelin pada tanggal 10 Juni, Kepolisian Resort Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, ibu angkat, Yvonne, dan Christina, kakak angkat, Agustai, pembantu, dan 2 penghuni indekos yaitu suami istri Rahmat Handono dan Susiani, dan petugas keamanan yaitu Satpam dan Dewa Ketut Kaka yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Habamai sebagai tersangka pembunuh Angelin yang telah mengakui telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei itu sekitar pukul 13, tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya itu pada pukul 20. Di tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Di tanggal 28 Juni, Margaret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim forensik Polresta Denpasar, Inafis, Polda Bali dengan bantuan Inafis Mabes Polri. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret diduga menjadi otak pembunuhan dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Namun, tim pengacara tersangka Margaret mempermasalahkan penetapan tersangka Margaret terkait kasus pembunuhan Angelin dan mendaftarkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, dihadiri 2 tersangka. Di tanggal 29 Juli 2015, pra-peradilan yang diajukan Margaret ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Tunggal Ahmad Patensili menilai bahwa pihak pemohon Margaret melalui kuasa hukumnya Hotma Sitompul dan Associates tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa termohon Polda Bali dalam menetapkan tersangka Margaret tidak didasari adanya alat bukti yang sah. Adanya adalah argumentasi yang tidak beralasan. Pada tanggal 7 September, berkas perkara tentang pembunuhan Angelin dinyatakan sudah lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangkanya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam berkas tersebut tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margaret, yaitu pasal pembunuhan rencana, pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, dan pelantaran anak. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin yang digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut, jaksa menyebutkan jika Margaret menyuruh Agustai untuk menguburkan jasad Angelin dengan iming-iming uang. Margaret pula yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyuntikkannya ke tubuh Angelin, dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa tanggal 16 Mei 2015, Margaret memukuli Angelin berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angelin mengeluarkan darah.
Pembunuhan Angelin kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Sementara dalam persidangan tersebut, Margaret menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Angelin. Margaret menyatakan bahwa dirinya menyayangi Angelin sebagaimana layaknya anaknya. Apa hukuman berat bagi kedua pelaku ini? Atas kasus ini, jaksa penuntut umum penuntut Agus Tai dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara pada Selasa 2 Februari 2016. Agus Tai tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, tetapi melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angelin. 2 hari berselang, Margaret dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margaret menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Pada tanggal 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret. Pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agus Tai. Ibu kandung Angelin, Hamidah, menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margaret dijatuhi hukuman mati. Baik Margaret dan Agus Tai mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim PN Denpasar. Dalam memori banding, Margaret menyatakan dalam video bahwa Agus Tai merupakan pelaku pembunuhan Angelin. Namun demikian, pada Mei 2016, Hakim PT Bali menguatkan vonis yang dijatuhkan oleh PN Denpasar. Kembali tidak puas atas vonis hakim, keduanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, vonis tetap tidak berubah setelah Hakim Agung menguatkan putusan sebelum pada Februari 2017. Selama bertahun-tahun di penjara, Margaret Megawi, narapidana kasus pembunuhan bocah Angelin, meninggal pada Jumat 6 Desember 2024. Ia menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit akibat penyakit ginjal kronis. Sebelum meninggal, Margaret rutin menjalani cuci darah sebanyak 2 kali seminggu sejak Juli 2024. Margaret telah menjalani hukuman penjara 9 tahun, 5 bulan, dan 22 hari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Gerobokan Bandung, Bali. Vonis seumur hidup dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2016 atas tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap anak angkatnya, yaitu Angelin. Kasus pembunuhan Angelin menjadi perhatian publik pada 2015. Bocah berusia 8 tahun itu dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah Margaret di Jalan Setiap Malam, Denpasar pada tanggal 10 Juni. Pengadilan menetapkan Margaret adalah pelaku pembunuhan berencana tersebut. Ia sempat mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung, tetapi seluruh upayanya ditolak. Dengan demikian, Margaret tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup di LPP Gerobokan hingga akhir hayatnya. Selama menjalani hukuman, Margaret diketahui menderita penyakit gagal ginjal kronis yang memaksanya menjalani cuci darah secara rutin. Kondisi kesehatannya terus menurun hingga akhirnya meninggal pada usia 69 tahun. Semoga tak lagi tragedi pembunuhan seperti ini lagi ya. Siapa yang tidak menyangka dengan seat yang satu ini? Ya, ini kok 5 sursurnya nyatu di pulau kayak gini ya. Wah, nggak habis pikir nih. Kita akan membahas 12 seat Minecraft yang nggak masuk akal sesaat lagi nih. Kira-kira kalian penasaran nggak ya?